Selamat pagi, shalom ibu-ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah kembali di WBI PPL Kopo. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat setiap kami supaya hidup kami semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengerjakan hal-hal yang baik dan benar. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang membagikan, juga Roh Kudus mengurapi setiap ibu-ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya hidup kami semakin hari semakin benar. Karena kami melakukan firman Tuhan, hidup kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami meminta doa ini, dan berfirmanlah. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom ibu-ibu yang disayang oleh Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun yang ke-17 bagi WBI PPL Kopo hari ini. Usia 17 tahun menjadi sebuah ukuran, tolok ukur seorang gadis beranjak dewasa. Demikian juga kita secara rohani ibu-ibu, untuk semakin dewasa. Kalau kita bergabung di WBI Kopo, berarti kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Salah satu kedewasaan rohani seseorang adalah dilihat dari seberapa banyak, seberapa besar dia bisa menjaga hatinya. Hari ini saya mau berbagi dari Efesus 4 ayat 31 ibu-ibu. Efesus 4 ayat 31 bicara begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi cara kita menjaga hati yang jahat, yang pahit, yang geram, yang marah, yang pertikaian, yang ngegosip, yang suka berantem, yang suka fitnah orang, itu harus dibuang. Dibuang jauh-jauh dari hati kita. Jangan hanya sekedar dikubur dalam-dalam, tapi dibuang, keluar dari hati kita, keluar dari hidup kita. Saya mau cerita sesuatu ibu-ibu. Di Amerika Serikat ada sebuah tempat yang sangat terkenal. Ibu-ibu juga pasti tahu, air terjun Niagara. Itu indah sekali, bagus sekali, dan sangat banyak orang yang berkunjung ke sana karena keindahannya. Di sekitar dari air terjun Niagara ada sebuah tempat yang disebut Love Canal, ya, sebuah kanal cinta. Tapi bukan karena namanya diambil dari kanal cinta, karena yang membuat kanal tersebut adalah seorang yang bernama William T. Love. Diambil dari nama itu. Dia bikin kanal itu kayak apa ya? Seperti saluran besar, berukuran 2,4 hektar dengan kedalaman 45 meter. Dia buat untuk pembangkit listrik di masa itu. Dibuat tahun 1893. Dia punya ide tahun 1890, lalu dikerjakan di tahun 1893 untuk bikin sebuah pembangkit listrik sehingga daerah itu bisa mendapatkan listrik, menjadi sebuah daerah yang maju dari kekuatan aliran sungai Niagara. Tapi ketika pembangunan dimulai, setahun kemudian pembangunan menjadi terhenti oleh sesuatu hal, dan tempat itu menjadi terbengkalai. Secara resmi pemerintah mengizinkan ketika ada sebuah perusahaan kimia untuk membuang limbah kimia dari pabrik kimianya. Pemerintah mengizinkan di masa itu, sehingga kanal yang lobang yang besar itu, saluran yang besar itu dibuat untuk menampung ribuan drum limbah beracun dari pabrik kimia, sampai tertimbun sebesar 22 ton limbah kimia yang sangat berbahaya, lalu
dikuburkan sedalam 25 meter tanah. Jadi lubang tersebut diisi dengan limbah, drum-drum yang berisi racun, limbah bahan kimia, lalu ditutup tanah. Sampai suatu hari tahun 9 itu terjadi tahun 1953 penimbunan limbah bahan kimia. Tahun 1970 lahan di atasnya terjual untuk dibangun sekolah, dibangun perumahan. Si pemilik pabrik bahan kimia ini menjualnya dengan harga $1. Kalau uang hari ini tanah 2,4 hektar dijual dengan nilai Rp14.000. Sangat murah. Kenapa dijual murah? Karena dia katakan saya jual dengan nilai Rp1, tetapi dampak yang akan terjadi di kemudian hari dia di luar tanggungan dari si pabrik kimia itu. Sehingga maka dibelilah oleh sebuah perusahaan tanah tersebut, dibangun sekolah, dibangun perumahan, menjadi tempat tinggal yang begitu ramai pada saat itu. Ketika tahun 1970 mulailah pembangunan kota itu mulai dibangun. Tahun 1973 sampai tahun 1976, dalam waktu 3 tahun, kelihatan mulai nampak reaksi kimia, reaksi racun yang tertanam 25 meter dari kedalaman tanah itu muncul ke permukaan. Karena drum-drum yang terbuat dari besi itu mulai lapuk, mulai keropos, dan mulai keluar racun, limbah-limbah kimia, dan mulai naik ke permukaan. Efeknya adalah banyak orang yang menjadi mandul, banyak bayi-bayi mengalami cacat organ tubuh, kucing, anjing di daerah itu rontok bulunya semua, dan banyak kejadian-kejadian aneh yang berbahaya pada tubuh manusia yang hidup di atas tanah tersebut. Jadi pesan dari cerita ini adalah racun yang tertanam itu bisa naik ke permukaan. Dalam waktu yang lama itu akan naik ke permukaan dan merusak, meracuni, merugikan orang-orang yang tinggal di daerah itu. Pesan saya hari ini, sebagai orang yang dewasa rohani, mari kita menjagai hati kita, ibu-ibu. Jangan kepahitan hati, kemarahan hati, kekecewaan hati kita tanam. Tapi firman Tuhan di Efesus 4 ayat 31 tadi katakan buang, dibuang, dikeluarkan dari hidup kita. Sehingga tidak merusak. Seseorang yang menanam kepahitan di hati, yang menyimpan kemarahan, kekecewaan di hati, maka suatu hari akan keluar, nampak, bereaksi di hidup kita, dan merugikan diri sendiri dan merugikan orang-orang di sekitar kita. Orang yang menanam kepahitan di hati itu sangat menghambat, bahkan menghalangi pertumbuhan rohaninya. Oleh sebab itu ibu-ibu, saya sebagai gembala di Kopo berpesan agar setiap ibu-ibu membuang jauh segala kepahitan hati. Sehingga hati yang kita miliki, yang ditebus oleh kuasa darah Yesus, hati kita ini hati yang bersih, hati kita ini hati yang benar, ibu-ibu. Efesus 4 ayat 31 yang tadi, kalau kita baca dari terjemahan firman Allah yang hidup, tertulis seperti ini. Hilangkanlah sifat licik dan pemarah, pertengkaran, kata-kata kasar, dan kebencian janganlah diberi tempat dalam hidup saudara. Jangan kasih tempat kemarahan, kekecewaan, luka hati, kepahitan itu ada di hidup kita. Jangan hilangkan itu, jangan kasih tempat, buang jauh-jauh, sehingga hati kita didapati benar oleh Tuhan.
Bagaimana caranya kita membuang semua itu? Saya mau buka Ibrani 12 ayat 15 ibu-ibu. Ibrani 12 ayat 15 bilang begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Cara kita membuang yang pahit, yang kemarahan, kebencian, itu caranya jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Kita jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Sebab hanya dekat Tuhan Yesus kita baru bisa membuang semua yang buruk, yang jahat, yang meracuni hidup kita. Bagaimana ibu-ibu? Pilihlah di usia kita yang banyak di dalam jasmani maupun di dalam rohani. Kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan ibu-ibu. Jauhkan yang jahat, dekat sama yang baik. Dan hanya satu yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bacakan Ibrani 12 ayat 15 dari terjemahan yang lain. Dari firman Allah yang hidup bilang begini. Hendaklah saudara saling menjagai, supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan luka hati dan menjadi pahit, dia akan merugikan rohani dirinya sendiri dan juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Sebab orang yang menyimpan kemarahan, kepahitan, kekecewaan yang mendalam, luka hati yang mendalam, maka reaksi dari orang tersebut mudah tersinggung, mudah marah, mudah ngamuk. Hal kecil saja bikin dia tersinggung. Jika ada yang seperti itu ibu-ibu, mari buang kemarahan itu dengan cara dekat kepada kasih karunia Allah. Karena hanya dekat Allah saja kita bisa mendapatkan hal yang baik, yang benar. Sehingga kita lakukan yang baik dan yang benar, maka yang tidak baik itu akan tersingkir, dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Jika kita ada kemarahan, ada kebencian, karena kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mudah untuk belajar mengampuni orang. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Apakah kita mau semakin dewasa di dalam Tuhan? Semakin mau menjagai hidup kita? Semakin menjagai hati kita? Semakin konsentrasi untuk melakukan yang baik dan yang benar, yaitu melakukan firman Tuhan. Ibu-ibu, cerita yang tadi saya ceritakan adalah awal pembuatan kanal tersebut, awal pembuatan tempat tersebut untuk menampung air, seperti membuat waduk, sehingga dibuatlah sebuah pembangkit listrik yang besar. Gunanya awalnya dibuat untuk bikin pembangkit listrik. Tapi karena itu berlalu, maka tempat tersebut yang tadi ide awalnya adalah benar, adalah baik, digunakan untuk yang tidak benar. Buang tempat menampung limbah racun dari sebuah pabrik kimia. Jadi jangan salah menggunakan. Hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, dibenarkan oleh Tuhan. Jangan salah gunakan. Jika terjadi penyalahgunaan apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita, maka hasilnya akan merusak diri dan merusak orang-orang di sekitar kita.
Mari ibu-ibu, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah benarkan hidup kita. Mari gunakan hidup ini, hati ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Perhatikan ya ibu-ibu ya. Jangan hari-hari berlalu, bulan-bulan berlalu, tahun-tahun berlalu tanpa kita hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan untuk kita. Mari, akar pahit, kemarahan, luka hati jangan disimpan. Jangan dikubur dalam-dalam, tetapi dibuang jauh-jauh dari hati kita dengan cara semakin dekat dengan Tuhan, artinya semakin dekat dengan kebenaran, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa merayakan ulang tahun ke-17 dari WBI di PPL Kopo. Biar kami di usia yang ke-17 ini kami semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin menjagai hidup kami, semakin menjagai hati kami, semakin bertanggung jawab dengan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Engkau berkati semua ibu-ibu yang ada di WBI Kopo ini, sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati rumah tangga yang rukun, keluarga yang harmonis, diberkati pekerjaan tangannya, diberkati dengan anugerah, dengan kebahagiaan dalam keluarga. Ibu-ibu menjadi mamah yang terbaik, menjadi ibu mertua yang terbaik, menjadi istri yang terbaik, menjadi saudara yang terbaik, menjadi orang Kristen yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati ibu-ibu semua. Tetap semangat, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, jangan lupa beribadah. Datang ke gereja yang masih di bawah usia 60 ataupun beribadah online di rumah kalau usia sudah di atas 60 tahun. Tuhan Yesus berkati, sampai berjumpa.